Mohon maaf, gue Leo. Aduh, ini pertanyaan sulit sekali untuk para wanita ya. Kalau dibilang mau merintis dari nol, mau. Cuma kalau untuk rumah, kayaknya itu modal lo buat dapetin gue deh. Gue enaknya manggil lo apa nih? Nama saja, yang nama biasa dipanggil sama orang-orang yang udah sekalian. Kalau kan ada dua biasanya nama dari Dustin atau Jones. Dua-duanya itu berkesinambungan, tapi lebih baik yang nama original dah. Panggil Gip aja. Sayang. Panggil Aurel aja. Panggil gue Sony aja, atau Onya boleh lah ya. Nesta aja. Adia ya? Nama gue Mirza, biasa dipanggil Mirza. Oh ya Ndoy aja lah ya. Kasih tahu nggak ya? Ada sih yang spesial, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Masih berkelana saya di sosial media, meriak para wanita-wanita cantik. Kebetulan lagi belum sih, masih jomblo lah ya. Lagi enak sendiri aja dulu. Udah pacar. Gak ada lah. Aduh, cariin dong. Jomblo. Kalau masalah itu masih abu-abu, masih ngeraba-raba dan masih searching. Kalau pacar, gua nggak nyari pacar. Istri ya insya Allah doain aja. Udah punya pacar. Lagi ada pacar. Kalau menurut gue kalau ngontrak itu lebih banyak menghabiskan uang, jadi mendingan nyicil. Kayak lu udah pasti gitu, lu punya rumah itu. Sebenarnya udah punya rumah sih, tapi nggak apa-apa juga sih kalau misalkan nyicil rumah. Menurut gue buat muterin bisnis lagi, why not gitu. Yang pasti nyicil rumah, karena menurut aku kalau misalnya ngontrak terus kan bayar terus kan duitnya berkurang, tapi rumahnya bukan punya kita, jadi mendingan nyicil, ntar jadi punya kita. Lebih enak sih yang namanya kontan ya, kalau untuk yang namanya rumah. Soalnya tinggal nempatin, tidak ada pikiran untuk per bulannya harus nurutin ngeluarin dari untuk rumah, tapi nurutin untuk kebutuhan yang sehari-hari. Saya lebih mengedepankan itu. Soalnya saya juga istilahnya hal-hal yang berbentuk barang atau segala macam perabotan di rumah maunya yang namanya langsung tunai gitu, Bu. Parah, sampai di warung pun yang samping rumah yang jualan beras, warung ucok kayak segala macam kayak gitu, saya nggak berani utang walaupun sedikit. Itu nanti lama-lama akan menjadi bukit, tapi utang bukan bentuk tabungan, yaitu akan menjadi beban juga buat saya sendiri nantinya. Ya, gue udah punya rumah sih, ya, nyicil sih tapi ya 20 tahun lagi. Enggak udah masuk setahun. Sisa 19 tahun lagi. Kalau gue sih mendingan gue ngontrak dulu, yang penting gue ketika beli rumah tuh gue cash. Gue nggak pengen kayak apa sih nyicil sih. Lebih baik cash aja gitu sih. Gitu. Mending gue nabung bareng suami gue bareng-bareng, terus gue beli rumah cash, ya udah kayak gitu. Kayaknya nyicil sih. Soalnya kan kalau kita nyicil bakalan punya kepemilikan akan bangunan tersebut gitu. Kalau realistis sih pasti ngontrak dulu ya, karena kan ngumpulin duitnya kan agak susah. Jadi sambil ngontrak, sambil ngumpulin, baru cicil. Ya, kalau sekarang sih ngontrak aja. Ya, jadi bisa ambil lokasinya yang dekat-dekat kantor. Mohon maaf, gue Leo. Aduh, ini pertanyaan sulit sekali untuk para wanita ya. Sebenarnya kalau dibilang mau merintis dari nol, mau. Cuma kalau untuk rumah, kayaknya itu modal lo buat dapetin gue. Rumahnya di Senopati nggak tuh? Ngarep abis. Pengen banget sih gue punya cewek ada rumah juga gitu ya, karena selain saya bisa ini ya kebetulan love language act of service gitu ya, jadi kayak nggak masalah kalau misalkan lo punya rumah lo, tapi pasti butuh orang yang bisa memaintain rumah lo. Anjay. Kalau misalkan gue punya rumah duluan nih ya gue berarti nuntut cowoknya juga harus punya rumah. Gue nggak mau ketika gue nikah ya punya rumah gue sendiri. Gue nggak mau. Gue mendingan kayak gue udah punya rumah nih, berarti lu juga harus punya rumah. Kecuali kayak gue belum punya rumah, terus dia juga belum punya rumah, terus kita nanti nyicil setelah nikah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan gue udah punya rumah, terus dia belum punya rumah, ya gue pengennya ya udah lo harus punya rumah dulu. Kayak gue nuntut sih itu. Enggak lah, ini kan udah 2022. Kalau cewek punya rumah duluan ya nggak masalah juga, apalagi kan emang nanti untuk kedepannya kan bakal tinggal bareng-bareng juga ya. Ya udah sama-sama aja. Ntar kalau misalnya ada rezeki dari cowoknya ya berarti punya rumahnya 2. Enggak lah, itu bagus. Berarti suatu poin yang bagus untuk wanita. Berarti wanita itu mandiri. Kalau justru lebih diuntungkan sih kalau misalnya dapat wanita yang tiba-tiba udah punya rumah. Jadi masalah dalam organ daripada rumah, entah yang bagian dapur, bagian WC, itu kan nanti kan nggak segelintir hanya WC doang.
pasti ada isinya untuk dia pakai kamper ya kan, dia pakai itu untuk kebutuhan perintilan-perintilan kecil, itu mungkin yang akan saya penuhi. Karena saya akan mengganti dia yang raganya itu udah kelihatan, raganya itu dalam bentuk rumah. Nah nyawanya itu nanti saya ngasih ke dia berupa bentuk-bentuk perintilan di dalam rumah itu, gitu, untuk melengkapi masalahnya. Gak apa-apa sih sebenarnya. Malah in fact gue sebenarnya pengen gue ada rumah duluan. Kalau misalkan cowok gue belum ada pun, ya pasti diomongin lah berdua. Maunya gimana? Lo mau beli buat kita atau ya gimana gitu buat kedepannya gitu. Gimana ya? Sebenarnya fine-fine aja sih. Pembagian apa ya? Gue jadi lebih ke ngurus finansial dari maintenance rumahnya. Aku dong. Karena kita jadi cewek tuh harus smart. Oke, property people. Misalkan merger mungkin nanti akan menjadi namanya. Misalnya kan saya jadinya sama Anissa. Sorry jangan itu. Misalnya sama Byfern gitu ya, Dustin Byfern, nanti atas namanya seperti itu, ngambil suku kata nama depan, karena harus ketahuan dua nama itu ya emang dua nama itu yang bersangkutan ngebeli rumah itu sebagai pemodal dari antara yang laki sama yang perempuan tersebut, jadi gitu, merger lah. Atas nama gue. Harta gono gini sayang, tidak bisa dilakukan. Bukan. Atas nama aduh ya Allah, ngomongin cinta zaman sekarang, jangan termakan mulut buaya. Ingat kata saya. Atas nama apa ya, kesepakatan bersama aja sih ya. Kalau mau nama istri ya nggak apa-apa. Kan ntar balik lagi kan ya itu warisan anak. Harus atas nama gue gak mau tahu. Kalau misalkan dia bilang ini kan banyakan duit aku nih segala macam, enggak, tetap harus atas nama gue gak mau tahu. Pokoknya harus atas nama gue, biarpun gue juga ikut nyicil ataupun lebih banyakan dia, ya tetap harus nama gue. Kalau belinya barengan ya, atas nama pasangan. Iya. Masa cowoknya ya bisa dibagi dua gitu ya. Ya atas nama yang beli. Atas nama yang beli sih yang pasti. Kalau udah nikah pasti enaknya barengan sih tuh, patungan ya. Karena sekarang zamannya kolaborasi gitu ya Bun ya. Jadi emang kenapa enggak kalau misalkan bisa patungan gitu ya. Rumahnya atas nama, itu kayaknya harus disepakati dulu nggak sih? Sepakati dulu sih, kayaknya harusnya punya gua dulu deh. Punya gua dulu, kenapa gitu ya? Punya gua dulu aja lah. Laki-laki selalu, gitu patriarki lagi nanti dibilangin nih. Takut salah gitu. Nggak lah, biasanya laki-laki tuh memang pantas menanggung beban yang lebih besar lah. Jadi nggak apa-apa pakai nama gue aja dulu. Beli sendiri. Beli sendiri. Buat apa dulu nih konteksnya kalau buat tinggal bareng, lo yang beli jangan gue. Ya maksudnya nambahin dikit-dikit nggak apa-apa lah gitu. Tergantung, kalau misalkan pasangannya nggak mau beli rumah gimana ya? Pengennya beli rumah bareng sih, karena pasti gue bakal kayak bilang ini bisa jadi usaha juga loh, bisa buat muterin cuan juga loh kalau misalkan entah itu bisa jadi Airbnb, entah itu bisa jadi apa gitu kan, bisa jadi production house maybe, kayak gitu sih. Rumah tergantung, terserah sih itu kayak depends on juga sih. Kalau misalnya aku sih mau sendiri juga nggak masalah, mau barengan juga nggak masalah. Beli rumah sendiri lah, selagi ada rezeki mah kenapa enggak ya kan? Kalau disuruh pilih mendingan beli sendiri lah. Kalau bisa sebelum nikah, sebelum ngelamar anak orang udah punya rumah dulu. Jadi udah terjamin. Kalau buat berdua harus sama pasangan. Idealnya ya pengennya sih emang beli sendiri ya. Cuman ya kalau secara realistisnya untuk sekarang ini masih agak susah gitu. Ya untuk sekarang ya patungan aja sih realistisnya. Lebih tenang rumah milik sendiri. Lah, ngapa ya?